Pedesaan adalah tempat di mana kepadatan penduduknya jauh lebih jarang dibandingkan di perkotaan. Namun, aktivitas ekonominya juga jauh lebih lambat dibandingkan daerah perkotaan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya justru potensi peluang usaha yang menjanjikan ada di pedesaan. Memang, setiap wilayah memiliki karakter masing-masing yang tak perlu dibanding-bandingkan. Peluang bisnis yang ada di kota belum tentu cocok diterapkan di desa, dan hal itu berlaku sebaliknya. Adanya perbedaan tersebut bukan merupakan suatu penghalang, melainkan justru perlu dicari peluangnya masing-masing. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai 9 peluang usaha yang menguntungkan di pedesaan. Mau tahu apa saja peluang bisnis tersebut? Tonton videonya sampai akhir ya guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan inspiratif dari channel kami. Selamat menyaksikan guys! Number 1. Budidaya ikan. Peluang usaha budidaya ikan untuk pedesaan lebih cocok diterapkan karena kualitas air di pedesaan jauh lebih bersih dibandingkan di perkotaan. Karena di pedesaan sendiri justru banyak dan dekat dengan sumber mata air yang masih murni. Maka dari itu, budidaya ikan merupakan salah satu pilihan bisnis yang menjanjikan dilakukan di pedesaan. Selain itu, kebisingan di desa juga jauh lebih minim dibandingkan di area perkotaan, sehingga hal ini baik untuk proses berkembangnya ikan. Karena salah satu faktor ikan gagal diternak karena mereka stres, bisa jadi karena faktor kebisingan itu sendiri. Budidaya ikan itu sendiri tak perlu dimulai dengan modal yang muluk-muluk. Cukup sepetak kolam di rumah dan bisa dikembangkan. Sehingga tidak memerlukan modal yang besar untuk bisa meraup keuntungan. Number 2. Ternak hewan. Pilihan bisnis ternak hewan ini juga merupakan pilihan untuk area pedesaan. Hal ini karena sumber makanannya dekat dan mudah dicari. Contohnya, sapi, kerbau, dan kambing. Makanan mereka adalah rumput atau tanaman padi dan jagung serta sejenisnya. Untuk mencari ini, di desa masih sangatlah melimpah karena di pedesaan masih banyak lahan sawah. Biasanya orang yang memiliki lahan persawahan dan ketika mereka panen, mereka hanya akan mengambil hasilnya saja. Contohnya biji padi dan jagungnya saja. Untuk pohonnya sendiri biasanya rela mereka bagikan kepada tetangga yang membutuhkan untuk pakan ternaknya. Karena itu merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Pemilik sawah tidak repot membereskan pohon tanaman jagung atau padi yang tersisa. Kemudian untuk pemilik ternak sendiri, mereka juga mendapatkan untung berupa makanan ternak itu sendiri. Number 3. Pom bensin mini portable. Usaha bisnis pom bensin mini portable ini kian menjamur di pedesaan. Pilihan bisnis ini cukup menguntungkan karena jumlah kendaraan semakin banyak dan pemilik kendaraan pasti selalu membutuhkan bahan bakar untuk kendaraannya. Biasanya SPBU di desa juga cukup jauh. Paling tidak harus menempuh jalan raya dengan jarak kurang lebih 2-3 km terlebih dahulu baru bertemu dengan SPBU. Hal tersebut semakin membuka peluang para pebisnis pom bensin mini portable yang mana tidak makan banyak tempat dan bisa ditaruh di depan rumah. Sangat menguntungkan bukan?
Number 4. Bengkel sepeda motor. Peluang bisnis bengkel sepeda motor juga akan menjanjikan, karena pertumbuhan orang yang menggunakan sepeda motor semakin banyak bahkan di ranah pedesaan. Justru mereka membutuhkan alat mobilitas yang bisa membantu kerja mereka. Orang pedesaan terkadang tak memilih menservis kendaraannya di bengkel resmi yang ia miliki karena aksesnya cukup jauh. Maka bengkel sepeda motor pun biasanya menjadi solusi bagi mereka yang ingin menservis kendaraannya yang tak perlu jauh menempuh jarak ke bengkel resminya. Number 5. Minimarket modern. Gaya hidup masyarakat semakin kesini mereka semakin sadar akan keberadaan minimarket modern. Mereka tak lagi hanya melihat harganya saja, tapi kenyamanan tempat dan pelayanan juga sudah semakin diberikan perhatian masyarakat saat ini. Dari kondisi di atas, maka peluang membuka minimarket modern di pedesaan akan menjadi menguntungkan untuk kita semua. Kedekatan jarak juga terjangkau, kenyamanan konsumen dalam berbelanja pun juga ikut terjamin. Hal itulah yang membuat bisnis minimarket modern semakin kemari semakin menjamur di pedesaan dan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Number 6. Bibit tanaman. Mata pencaharian masyarakat di pedesaan sebagian besar adalah seorang petani. Dilihat dari kondisi tersebut, maka perlu adanya orang yang menyuplai bibit tanaman yang dibutuhkan oleh petani-petani tersebut. Terlebih lagi, mereka mengikuti musim dalam menanam tanaman di sawahnya. Musim tertentu mereka menanam padi dan ada kalanya mereka menanam jagung. Sehingga perlu adanya banyak suplai tanaman dari toko penjual bibit tanaman. Number 7. Usaha bimbel. Masyarakat saat ini sudah semakin sadar akan kebutuhan pendidikan, terutama jika ditujukan kepada anak-anak mereka. Orang tua di pedesaan pun tak kalah dengan yang ada di perkotaan. Mereka juga termasuk orang yang mengedepankan pendidikan anaknya. Biasanya alasan mereka karena dulu mereka tak bisa bersekolah. Maka anak-anaknya tidak mereka biarkan mengikuti jejak mereka. Hal ini yang membuat orang tua di pedesaan juga sangat menomorsatukan pendidikan anaknya. Hal ini dapat menjadi peluang yang menjanjikan untuk para pebisnis bimbel. Orang tua di pedesaan tentu akan memilih tarif bimbel yang menyesuaikan dengan kondisi ekonomi mereka. Maka ketika bimbel itu dibuka oleh perorangan, biasanya akan jauh lebih terjangkau dibandingkan mengikuti kursus di lembaga bimbel yang sudah ternama. Hal ini bisa menjadi peluang besar untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah sekaligus dapat menyalurkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Mulia sekali kan? Number 8. Agen hasil pertanian. Usaha ini sering disebut dengan pengepul hasil pertanian. Peluang usaha ini sangat potensial mendatangkan keuntungan di daerah-daerah pedesaan. Namun, usaha ini memerlukan keterampilan komunikasi dan pelayanan yang baik kepada petani maupun para distributor.
Selain keterampilan tersebut, seorang agen hasil pertanian juga harus mengetahui update informasi terkait harga yang sedang ada di pasaran. Bisnis ini sangat menjanjikan karena pedesaan adalah tempat produksi hasil pertanian yang disuplai ke kota. Terlebih, hasil pertanian ini setiap hari akan mereka butuhkan sebagai makanan pokok orang-orang kota yang tak mampu memproduksi sendiri karena tidak tersedianya lahan yang mendukung pertumbuhan tanaman-tanaman tersebut. Nah, itu tadi 8 deretan peluang bisnis yang menjanjikan di pedesaan. Peluang tersebut tentunya dapat diraup oleh siapa saja yang memiliki keterampilan di bidang tersebut. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa orang yang mau belajar juga mampu memulai bisnis-bisnis di atas. Yang terpenting, jangan hanya berat sebelah ya. Misalnya, mempunyai niat tapi tidak memiliki keterampilan dan tidak mau belajar. Kalau seperti ini, nanti ujungnya hanya akan menjumpai kerugian dalam bisnisnya. Jadi, jangan bonek ya guys, alias bondo nekat. Hehehe. Karena ketika memulai sesuatu tanpa ada keterampilan juga tidak bisa jalan. Semoga video kali ini menginspirasi ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!